Kita perlu pahami dulu sebelum aku jawab ke intisarinya. Past life itu kan artinya kehidupan masa lalu. Nah, kehidupan masa lalu ini dibagi menjadi beberapa. Bisa kehidupan yang sekarang, misalnya dari kecil sampai dalam kandungan, itu namanya egg regression, biasanya dalam penggunaan hipnoterapi. Atau past life yang dimaksud adalah kehidupan lampau, artinya jauh sebelum masa saat ini. Dan biasanya kalau sepengalamanku itu terbagi menjadi 2 layer atau 3 layer. Maksudnya gini, kita hidup saat ini nih sekarang. Jadi sebelumnya dan sebelumnya lagi. Jadi ada 3, 1, 2, 3. Yang satu, terus yang 2 ini kemarin, kemudian yang 3 ini saat ini. Seperti itu. Kita harus beresin dulu yang saat ini. Ketika kita udah harus beresin dulu yang saat ini, misalnya keputusan-keputusan yang kita ambil, ya apapun itu biasanya didasari oleh pengalaman masa lalu atau yang orang sebut sebagai trauma. Ketika orang mengalami sebuah trauma atau inner child yang negatif, dia akan tersimpan di nervous system tubuh kita, tersimpan di dalam syaraf tubuh kita. Ketika itu kita udah bisa bereskan, maka kita akan lebih mudah untuk mengambil keputusan selanjutnya. Kemudian, ketika dari pengalamanku sendiri, ada satu sifat ya, yang dimana itu sudah aku lakukan egg regression lah. Jadi dari 0 sampai 7 tahun itu kok masih ada nih gitu ya. Masih ada sifat ini, nggak ketemu dari usia ini. Tapi begitu aku menelusuri sampai kehidupan kemarin dan kemarinnya lagi, nah baru ketemu di situ. Oh, sebabnya ini berakibat pada saat ini. Jadi apa keputusanku saat ini? Oh, akibatnya dari sini. Jadi tujuannya adalah kita hanya menyadari gitu. Cuman itu toh tujuan dari past life itu. Ketika kamu sadar, ya udah selesai, permasalahannya selesai. Karena ketika kita sadar akan permasalahan itu, akan problem yang kita alami, 80% hal yang kita anggap sebagai permasalahan itu udah kelar. Sisa 20% tinggal kita perbaiki diri kita lebih baik. Gitu toh. Makanya past life itu tujuannya adalah memperbaiki hidup lebih baik. Jadi ada nggak orang yang mungkin hidupnya lebih baik tanpa harus past life? Ya, ada, banyak. Makanya past life itu hanya untuk orang-orang tertentu yang dalam arti ada panggilan hatinya. Nah, di sini dibagi menjadi 2 biasanya. Yang pertama itu dibacain. Nah, dibacain ini itu juga bisa. Nah, aku kebetulan ada temen di mana dia juga bisa ngebacain itu. Bisa past life yang kemarin atau yang kemarinnya lagi. Bisa yang 3 layer itulah. Setiap layer secara dia bilang harganya beda-beda gitu. Nanti kalau misalnya kamu berminat, kamu bisa japri aja atau hubungi aku, nanti aku bisa sampaikan bagaimana caranya. Kemudian ada juga yang kamu perlu mengalami. Nah, ini yang disebut sebagai past life regression. Di sini kamu mengalami secara langsung. Kalau tadi dibacain kayak di scanning gitu ya. Kayak di scanning energi itu kan dibacain. Oh, energimu tuh kayak gini, auramu tuh gini, cakramu tuh seperti ini, terus spirit guide-mu tuh ini. Nah, itu dibacain. Tapi kalau yang past life regression itu kamu mengalami secara langsung. Ya, mengalami kehidupanmu sebelum sekarang. Nah, jadi ya ada pengalaman yang seru juga. Jadi kayak kita mengulang pengalaman yang sudah kita lupakan. Karena kan itu udah dulu banget gitu ya. Terus kita kok ingat kita memahami perjalanan hidup kita dulu. Ya tentu ada keseruan di situ, ada sesuatu yang menarik di situ. Kayak kemarin itu aku baru dikabarin salah satu klienku, dia itu pernah past life dengan aku. Jadi dia minta untuk past life regression secara private. Terus dia karena udah tahu cara untuk bagaimana mengatasi problem hidupnya, dia cukup tinggal masuk ke dalam past life-nya aja. Karena di situ juga aku ajarin bagaimana ketika kamu bisa masuk ke situ, kamu bisa menelusuri akar dari permasalahanmu itu. Jadi dia saat ini itu ketakutan ketika dengar orang ngebanting sesuatu. Jadi ada orang banting satu globrak gitu, dia ketakutan. Nah, dicari masa kecilnya, kemudian dicari di waktu dia masih di kandungan dan lain sebagainya, nggak ada. Ada sedikit tapi belum bisa terselesaikan. Kata dia seperti itu. Setelah itu dia masuk ke past life sebelumnya. Nah, di situ ternyata akar mulanya. Jadi ada kakeknya saat itu dia menjatuhkan sesuatu.
terdengar oleh si anak ini dan dia merasa bahwa itu sesuatu yang membuat dia kaget. Nah, rasa kaget itu ternyata masuk ke dalam nervous systemnya, sehingga di kondisi saat ini dia masih ketakutan ketika mendengarkan suara yang keras. Karena memang ya, mental block manusia itu ada dua. Ketakutan yang paling besar, takut jatuh sama takut dibentak. Selain itu hanya cabang-cabang dari rasa takut dua ini. Apapun ketakutanmu, cuman dua ini. Takut jatuh sama takut dibentak. Entah dibentak orang tua, entah dibentak guru, entah nanti ujungnya jadi ketakutan yang lain. Atau takut ketinggian, itu juga berawal dari takut jatuh. Nah, tinggal kamu menyadarkan diri kamu sendiri. Ketika kamu sadar akan hal itu, maka akan clear dengan lebih mudah. Jadi memang tugas kita itu menyelesaikan hambatan-hambatan yang dulunya tersimpan di dalam tubuh kita sendiri. Ketika tubuh kita ini bisa merdeka, bisa bebas, ya maka kita menjalani itu lebih enteng, lebih mudah. Makanya menurutku tiada hari tanpa kita untuk investasi ke diri sendiri. Dan aku udah buktiin sekali, di mana aku ketika investasi ke diriku sendiri, hasilnya itu luar biasa. Percaya diri. Percaya dengan diri sendiri. Berarti kalau kamu nggak percaya sama dirimu, berarti kamu nggak percaya diri kan? Dari pemahamanku, ketika kita menyadari atau percaya sepenuhnya dengan nurani hati kita, terus kita melakukan apa yang hati kita itu inginkan atau ingin lakukan, maka itu adalah bentuk dari percaya diri. Misalnya kamu kok kepikiran buka usaha, terus kamu lakuin aja. Nggak mikir gagalnya, nggak mikir modalnya dari mana. Intinya nggak mikir, ngelakuin aja udah sambil berproses. Itu adalah bentuk dari percaya diri. Nah, sedangkan kebalikannya, kalau orang itu tidak percaya diri, berarti dia tidak mengikuti hatinya. Dia ragu, dia takut, banyak pertimbangan. Nah, itu juga salah satu patokanku ketika orang mau ikut kelasku. Misalnya, dia nanya nih harga gitu ya. Harganya berapa coach gitu, private-nya. Terus aku kirim segini. Dari responnya dia aku udah tahu ini akan berkembang atau enggak. Misalnya dia responnya, wah kok mahal ya gitu. Kok mahal? Berarti dia membatasi dirinya, ya kan? Itu udah jelas kedepannya akan susah. Terus misalnya, wah nggak mampu aku segitu. Nah itu berarti juga membatasi dirinya. Kemudian mungkin aku pikir-pikir dulu ya. Nah, mempertimbangkan itu juga membatasi dirinya. Terus respon yang bagaimana yang biasanya aku tahu ini bagus apa enggak ke depannya? Misalnya gini, dia ngerespon bahwa oh segitu, nanti kalau udah siap tak kabarin. Kemudian dia menerima dulu, setelah menerima kemudian ada hal yang optimis gitu, atau doain ya coach bisa dapat, bisa mencapainya. Nah, dari responnya itu udah bisa kelihatan kalau kedepannya bakalan berkembang atau enggak. Makanya misalnya nih ada yang nanya atau ada garansinya enggak gitu. Itu udah jelas enggak bakalan bisa ke depan. Dan seringnya seperti itu. Nggak akan bisa mencapai kesuksesan atau mencapai apa yang diinginkan ke depannya. Dalam hal apapun deh, kita pengen melakukan sesuatu, kemudian kita ada ragu-ragu, nah itu berarti udah nggak pede. Makanya limiting belief itu perlu kita lepasin dengan cara itu tadi. Kita perlu punya keyakinan yang kuat. Nah dari keyakinan itu akan tumbuh menjadi sebuah hal yang baik ke depannya. Jadi kalau misalnya ada intuisi atau ide yang muncul dari dalam hatimu, segera ikuti. Karena seringnya aku juga begitu, misalnya aku pengen melakukan sesuatu atau ada ide misalnya bikin konten apa atau bikin sesuatu, mempelajari sesuatu, ada dorongan gitu ya, tak ikutin. Kok rasanya butuh ini ya, kok aku rasanya butuh melakukan ini. Lakukan saja. Bagi mereka-mereka yang secara intuitifnya cukup terasa, itu lebih peka terhadap dirinya. Sehingga dia bisa tahu mana yang terbaik untuk dirinya sendiri. Nah, sering terjadi adalah kadang pikiran kita yang merecoki. Nah, pikiran itu balik lagi, sumbernya dari trauma masa lalu, kemudian mental block, dari inner child, dari energi negatif, dan dari hambatan-hambatan yang memang tersimpan di dalam diri kita. Jadi itu yang recoki memang. Makanya meskipun
bawah sadar kita itu kapasitasnya dikatakan lebih besar, ada yang bilang 88%, ada yang bilang 90%, tapi kita cenderung lebih sering menggunakan yang otak sadar atau logika kita. Sedangkan logika itu adalah kumpulan pengalaman masa lalu. Kira-kira kalau kumpulan pengalaman masa lalu bisa dibawa ke masa depan enggak? Jelas nggak bisa. Kalau dibawa ke masa depan, berarti masa depan kita hanya mengulang pengalaman masa lalu. Kita hanya mengikuti lingkaran setan. Gitu-gitu terus. Tidak ada perubahan. Berarti kalau kita pengen berubah gimana? Ya ikutilah bawah sadarnya. Begitu. Makanya perlu percaya diri tadi itu. Oke?